Adik bayi, namanya halus yang lucu, Dad. Semua orang di ruangan itu berdebar-debar menunggu ketidakpastian dari seorang bocah yang akan memberikan nama. Nana, sang wanita yang baru saja melahirkan putra tampannya itu tidak bisa berhenti menatap tajam sang suami yang mengizinkan sang anak membuatnya. Dan Sebastian yang melihat tatapan tajam itu hanya bisa memalingkan wajah, mencari aman daripada mendapatkan neraka dunianya. Jadi Joy, mau memberi nama apa pada baby? Tanya Arnold yang ikut penasaran. Joy suka donat, gumamnya. Seketika mata Nana terbelalak. Donat? Itu adalah hal yang mengerikan untuk didengarkan seseorang. Joy, kau tidak akan memberikan nama dengan makanan kan? No, ucapnya menggeleng dengan wajah lucu. Joy ingin namanya Daniel, ucapnya dengan senyuman. Daniel, itu membuat Nana menghela napasnya lega. Nama itu normal dan terdengar cukup bagus, terinspirasi dari donat. Tidak masalah, suaminya telah menjanjikan hal itu pada anaknya. Menolak nama Joy sama saja mengajarkannya tentang ingkar janji. Bagaimana? Tanya Joy. Lucu kan? Joy main sama Daniel, ucap Joy yang kini meminta turun. Dan Sebastian melakukannya, dia menurunkan putrinya dan membiarkannya merangkak di atas ranjang menuju mominya. Joy yang manis memberikan kecupan di pipi sang momi sebelum beralih pada bayi itu sambil tersenyum. Halo Daniel, ucapnya dengan ceria. Bahkan Nana ikut tersenyum. Boleh kan Mom, namanya Daniel. Joy sayang pada Daniel. Tayang, entar bubulnya makan berdua ya, ucap bocah itu yang diterima dengan tawa di sana. Arnold menahan tangis melihat interaksi keduanya. Sungguh dia terharu melihat putranya kini memiliki keluarga yang sangat harmonis. Dia menepuk bahu sang putra sambil berkata, nikmati waktu kalian berdua, ucapnya sebelum melangkah pergi dari sana. Meninggalkan Sebastian dan keluarga kecilnya, pria itu ikut bergabung bersama sang istri dan anak, mencium mereka satu persatu dengan penuh rasa bahagia. Daniel ya, Dad? Iya, sayang, namanya Daniel sesuai keinginanmu, ucap Sebastian mengalah pada akhirnya. Beberapa hari setelah hari kelahiran Daniel, Nana mulai bisa bangun dari tidurnya, meski tidak sepenuhnya melakukan pekerjaan dari kebiasaannya. Nana merasa senang bisa bangun dari ranjang, dibantu oleh perawat, pengasuh untuk bayinya, dan para pelayan di sini. Nana masih ingat jelas dia masih memiliki anak perempuan yang masih kecil, yang mana membuatnya saat ini harus menyiapkan cemilan kesukaan Joy untuk menyambut kepulangannya dari sekolah. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Biar saya saja. Tidak apa-apa, aku yakin putriku merindukan masakan ibunya, ucap Nana berusaha membuat salad buah kesukaan putrinya. Kesempatan bagus, apalagi Daniel tengah tidur, ditambah bayinya itu meminum ASI yang sudah disiapkan. Jadi Nana tidak perlu stay 24 jam untuk menyusuinya. Biarkan saya potong buahnya. Astaga, tidak apa, aku punya tangan, ucap Nana yang mana membuat pelayan itu memilih melangkah mundur. Nana berdayam kembali fokus pada apa yang tengah dia lakukan saat ini. Dia menarik napasnya dalam-dalam sampai telepon di sakunya itu berbunyi. Halo Mas, Nana mengangkatnya. Sayang, aku pulang lebih awal, ingin sesuatu? Tidak, pulang saja, anak-anak merindukanmu. Yakin? Puding untuk Joy atau salad buah? Tidak perlu, aku membuatnya. Kamu membuatnya? Kau turun dari ranjang sayang? Oh ayolah Mas, aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Aku ingin melakukannya untuk Joy. Baiklah, minta pelayan jika lelah. Aku akan segera pulang. Bye. Bye. Nana mematikan panggilan, dia menghela napasnya sebelum tersenyum. Saat ini Sebastian sering melaporkan setiap kegiatannya, yang mana membuatnya begitu senang. Bahkan Nana tidak sadar jika mobil yang mengangkut anaknya itu telah pulang. Mommy, Joy pulang. Astaga, anak Mommy mengagetkan. Joy menghentikan langkahnya. Mommy berdiri. Ya, Mommy membuatkan sesuatu untuk Joy. Ganti bajunya dan turun lagi nanti. Cibental, ucap Joy melangkah menuju kulkas untuk mengambil sesuatu. Joy aus, au ini ucapnya membuka botol kemudian meminumnya. Nana awalnya tersenyum sampai dia sadar. Joy, itu susu untuk Daniel. Gumam Joy kaget, dia menatap Nana dengan mata berkaca-kaca. Entar Joy jadi bayi lagi, Mom. Indah pelut bayi kecil. Episode terakhir, kebahagiaan. Joy terlihat sangat gembira menatap adiknya yang begitu lucu. Daniel, nama adiknya yang selalu dia banggakan karena dia sendiri yang memberikannya. Daniel MC Donald. Hah? Lucu ya? Gumam Joy sembari menusuk-nusuk pipi bayi itu. Lucu? Joy sedang apa? Tanya seseorang dari belakang sana.
Yang mana membuat Joy kaget. Dia membalikkan badannya dan mendapati sang Dedi yang baru saja masuk. Mau bermain bersama Dedi tidak? Ental Daniel cendili, kan ada Nani yang menunggu. Ayo, Mami sedang masak tiramisu. Joy tidak mau. Ya au, ucap bocah itu turun dari sofa yang dia jadikan pijakan untuk berdiri menatap sang adik di box bayi. Setelahnya dia merentangkan tangan meminta digendong. Yang mana membuat Sebastian tertawa. Dia mencium pipi sang putri kemudian membawanya keluar dari kamar. Dedi kangen sama Joy. Seharian sama Daniel terus. Kan Dedi uga sama Mommy. Kita baru selesai berdiskusi. Diskusi apa? Tanya Joy bingung. Yang dibalas senyuman oleh Sebastian. Dia mendudukkan putrinya di sofa di ruang keluarga. Tiramisunya dimakan di sini, Mom. Teriak Sebastian sebelum ikut bergabung menonton TV pingpong. Dad, dikuci apa? Tanya Joy penasaran karena biasanya jika mereka berdua berdiskusi berarti ada hal penting. Joy ingin bicara lancar tidak? Bagaimana kalau Mommy dan Daddy memanggil guru untuk melapalanmu yang semakin bagus? Masa nanti jika Daniel besar belum bisa mengatakan huruf S dan R dengan benar? Joy mengurutkan keningnya. Emang penting. Kan Dad uga mengerti Joy bilang apa? Masa mau gini terus bicaranya, kan biar semua orang paham. Malas Joy tidur pulang sekolah, ucapnya sambil membaringkan tubuh ke sofa, mengabaikan Sebastian yang masih mencoba membujuknya. Joy, dengarkan Daddy dulu coba. Ndak nonton pingpong. Yang mana membuat Sebastian menatap Nana yang melangkah mendekati sambil membawa tiramisu. Tatapannya menandakan bahwa dia tidak berhasil. Tidak apa, biar aku saja mas, ucap Nana. Ayo duduk, gembul, Mommy membawa cemilan. Camilan? Teriak Joy penuh kegembiraan. Dia mendudukkan dirinya dan menerima suapan dari sang Mommy. Enak? Tak bikin agi becok ya ma. Tapi Joynya harus belajar bicara ya. Nanti Mommy temani dengan Daniel. Ati dibikinin tiramisu? Iya. Oke deh, ucap Joy yang tidak bisa menolak makanan. Joy bahkan mengakhiri kebersamaannya dengan sang Dedi dan Mommy lebih cepat. Dia bergegas minum. Mau kemana? Tanya dedinya yang masih ingin bersama dengan putrinya. Ke kamar Daniel. Daniel kan sedang tidur. Api Joy ketemu Daniel, Joy kangen. Ucapnya kemudian lari. Mengabaikan sang Dedi yang sendirian di ruangan itu sambil memanggil-manggil nama sang putri. Namun tidak ada hasil, sehingga tatapan Sebastian beralih pada Nana yang sedang mencuci piring. Sayang, aku datang. Ucap Nana mengakhiri kegiatannya dan segera duduk di pangkuan suaminya. I love you. Walaupun terkadang Nana itu jutek dan bicara seperlunya, tapi dia sangat mencintai suaminya, lebih dari dirinya sendiri. Terima kasih mas untuk semuanya, aku mencintaimu. Mendengar itu, Sebastian tertawa. Aku juga mencintaimu. Terima kasih telah melengkapi kebahagiaanku, memberiku 2 malaikat kecil. Maaf belum bisa menjadi suami yang baik. Tidak, kau adalah terbaik, suamiku yang kaya. Goda Nana yang disambut tawa Sebastian. Oh astaga, gadis desaku kini telah dewasa, bisa beri aku ciuman. Nana mencubit perut keras suaminya. Ayo pindah ke kamar, ada anak-anak di sana. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Sebastian mengerucut, tapi dia menurut dengan menggenggam tangan sang istri dan mengikutinya menaiki tangga menuju kamar mereka. Di mana saat mereka masuk, Nana memberi isyarat pada sang pengasuh yang meninggalkannya. Sementara Joy yang sedang membelakangi kedua orang tuanya itu tidak sadar, dia sibuk menciumi adiknya. Sampai, Dut, terdengar suara kentut yang begitu keras. Joy pelakunya. Membuat Sebastian sontak menutup hidungnya. Joy kentut ya, bau. Seketika Joy menoleh. Dia kaget melihat kedua orang tuanya. Indah Daniel yang tut. Iya kan? Nggak apa-apa kok. Jahat tut itu. Dedi mah jelek ya. Dedi jangan gitu. Daniel yang tut kecian Nggak apa-apa tut ada lagi. Ucap si gembul pada bayi yang sedang terlelap.